Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Boleh lebih lagi tepuk tangannya buat Tuhan Yesus kita. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Allah kita sungguh luar biasa, amin. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini,
tetap percaya bahwa Dia Allah yang melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Musa tidak pernah tahu lautnya di depannya akan terbelah. Daniel tidak pernah menyangka dia akan keluar dari gua singa hidup-hidup. Bahkan Sadrak, Mesak, Abednego tidak pernah mengira kalau dia akan berjalan di dalam dapur api dan keluar tanpa terbakar sedikit pun. Apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari ini, mungkin sepertinya ada jalan, tidak ada jalan dalam setiap pergumulan kita. Tapi ketahuilah bahwa Allah kita yang kuasanya tidak pernah berubah selalu ada buat setiap kita. Dan Dia Allah yang melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Sebesar apapun, seberat apapun pergumulan kita, yakin dan percaya bahwa kita punya Allah yang jauh lebih besar dari segala pergumulan hidup kita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Kami mau tetap percaya dan bersyukur Tuhan untuk apa yang kami alami sampai dengan hari ini. Karena kami melihat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu yang tidak pernah habis buat kami. Dalam kesesakan kami mau katakan, Engkau Allah yang berkuasa penuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebab Engkau Allah yang selalu melakukan mujizat di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat pembuat mujizat sejati. Haleluya. Sama-sama nyatakan dengan imanmu. Katakan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahan setiap kami Tuhan Yesus. Sempurna kuasa-Mu, sempurna. Haleluya. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Amin, amin. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu
Sungguh lagi katakan, yang membelah laut, yang mustahil. Amin. Yang pegang hidupku, Kau pembuat. Mari sungguh-sungguh sama-sama katakan, yang membelah laut, yang terluka, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu sempurna. karena kuasa-Mu Allah yang memegang hidup kami, hidupku, Allah yang membuka setiap jalan kami. Sungguh Engkaulah pembuat mujizat dalam hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan, yang membelah laut, yang terluka pada, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. sekali lagi nyatakan, yang membelah laut, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat. Mujizat sejati. Yes Lord Jesus. Kau membuat mujizat sejati. Engkaulah pembuat mujizat dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, pergumulan kami yang kami alami, tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau biarkan setiap kami hadapi sendiri. Sebab Engkau Allah yang setia, kuasa-Mu sempurna bagi kami. Kami percaya kepadamu apapun musuh yang kami alami ya Tuhan, kami mau terus percaya Allah kami, Allah El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Berlimpah El Shaddai.
Yes, Lord Jesus. Engkau besar Tuhan Yesus. El Shaddai mulia. El Shaddai. Berkat-Mu melimpah. Kami akan terus percaya dan terus bersorak-sorai sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. GBI PRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang hari-hari ini menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Sama-sama kita sorakan. Sama-sama bertepuk tangan buat Allah kita. Come on. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, masamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku
berdiri dengan iman Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Sekali lagi dengan semangat nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku. Berdiri dengan iman. Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah Kau Raja Segalanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Bagi setiap umat Tuhan, kami percaya kuasa mujizat-Mu dinyatakan atas setiap hidup kami. Dan kami terus percaya ya Tuhan, mari jemaat Tuhan bersama-sama, kita bersatu hati, kami membawa bangsa kami Indonesia. Kuasa dan mujizat Tuhan terus nyata atas negeri kami. Kami mengucap syukur Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Sebab mata-Mu senantiasa tertuju atas setiap kami. Berkati setiap kami umat-Mu hari-hari ini terus berdoa untuk negeri kami. Indonesia ada dalam kemuliaan Tuhan senantiasa. Dan atas pemerintahan yang baru kami berdoa ya Bapa. Berkati Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Biar kiranya Engkau menaruhkan hikmat atas mereka semua. Dan juga atas kabinet yang sudah terbentuk. Kami berdoa terkhusus ya Tuhan untuk perekonomian Indonesia. Biar kiranya Tuhan berikan strategi-strategi yang baik ya Bapa. Biar Indonesia keluar dari segala Tuhan ancaman deflasi apapun. Indonesia boleh bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Perekonomian Indonesia mendatangkan kesejahteraan atas seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Bapa, kami percaya juga Tuhan untuk pelaksanaan Pilkada 27 November nanti. Kami perkatakan berjalan dengan lancar, aman dan tertib dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu hal yang mengganggu. Dan kami berdoa ya Tuhan, terpilihlah setiap pemimpin-pemimpin daerah yang berintegritas, takut akan Tuhan, dan membawa kesejahteraan untuk setiap rakyat di daerah-daerah di mana mereka memimpin. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko, gembala CK7 Dr. Yanto. Kami terus mengawal setiap gembala kami ini Tuhan. Berkati kesehatan mereka, Engkau memberkati keluarga besar mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Dan setiap pelayanan mereka membawa kesatuan tubuh Kristus, melahirkan pemimpin-pemimpin yang rohani, pemimpin-pemimpin yang berintegritas, dan membawa setiap kami umat Tuhan yang layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini. Kami percaya setiap mereka Tuhan lahir untuk suatu maksud Allah. Kami percaya Tuhan anak-anak muda yang ada berprestasi dimanapun setiap mereka berada. Bangkitan menjadi teranglah, biar pengurapan 10 kali lebih cerdas, pintar, sehat, berhasil dan beruntung ada atas setiap anak-anak kami dimanapun mereka berada. Biar kiranya menjadi berkat, terang dan garam dunia. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Ada di sebelah kiri, di tengah sebelah kiri, ada lagi? Selamat datang di GBI PRJ. Baik, bagi para jiwa baru yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang tertera depan layar. Dan saat ini kita akan menyaksikan pengumuman untuk seminggu ke depan. Untuk tim multimedia dipersilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah minggu depan tanggal 10 November 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Dr. Cici Nugraha. GB Perja Mendaran pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Akun. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Tom Yam Service. Sehubungan dengan ibadah ucapan syukur 27 Anniversary and Christmas Celebration of GBPRJ pada hari Minggu 8 Desember 2024 dengan tema Christ for All, yang diadakan 4 kali ibadah yaitu pada pukul 8, 11, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang memiliki KKJ mendapatkan prioritas utama untuk dapat booking tiket via website www.gbprj.org mulai pada hari Selasa 5 November 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bukti booking dalam bentuk QR dapat ditukarkan tiket pada hari Minggu 10 November 2024. Dan bagi jemaat yang belum memiliki KKJ, maka tiket dapat langsung diambil di kaunter depan pada hari Minggu 10 November 2024. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini juga, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat ikut ambil bagian dalam bentuk paket sponsorship. Untuk info lengkap dapat menghubungi kaunter di depan. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 9 November 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 27 Oktober sampai dengan 4 November 2024 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini mungkin kami merasa hidup kami berasa begitu berat, begitu sulit Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang kami perlu percaya, bahwa Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Tuhan selalu sanggup menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami menyatakan bahwa kami percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Ini setiap kami yang menantikan janji-Mu, menantikan mujizat-Mu terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Amin.
saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sungguh kami percaya Engkau sanggup, Engkau mampu menolong setiap kami, menopang hidup kami. Yesus, sungguh kami percaya hanya Kau, Yesus. Ya sungguh kami percaya penuh dengan iman kami. Oh Yesus, menolong setiap kami saat kami tak mampu. Engkau ada, selalu ada. Ya Rabbi, Shalom, Takara namanya Shalom, aku percaya ada mujizat. Setiap kami yang percaya Tuhan Yesus, Tuhanku dahsyat. Untuk selama-lamanya Engkau dahsyat bagi kami. Telah dikerjakannya. Aku percaya, sungguh kami percaya ada mujizat. Juga hari-hari ini Tuhan, mungkin kami butuh pertolongan Tuhan Yesus. Kami menghadapi ketidakpastian Tuhan. Satu hal yang pasti, Engkau adalah Allah kami yang berkuasa Tuhan. Allah kami yang berdaulat penuh atas hidup setiap kami Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Sungguh kami percaya Tuhanku dahsyat. Engkau dahsyat, telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Kami Kau baik, untuk kesehatan kami, untuk hidup kami, untuk masa depan kami, untuk gereja kami, untuk bangsa dan negara kami. Kau baik Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kalau Engkau tidak baik, kami tidak ada di sini. Dan Engkau baik, kami mau melakukan apa saja yang menjadi perintah-Mu, Tuhan. Asal itu menyenangkan hati-Mu. Berfirman Engkau, Tuhan. Tegur, hibur, nasihati, dan berkati kami semua di sini. Supaya nanti ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom. Satu kemurahan Tuhan saya boleh ada di sini untuk melayani Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala koordinator dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Keluaran pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Kita akan baca bersama-sama, saudara. Keluaran pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, maka terlihat jelas bahwa masalah persoalan atau problema kesulitan yang saya dan Anda kehendaki, itu Tuhan sangat mengetahuinya. Jangan Anda pernah berpikir atau saya pernah berpikir bahwa kayaknya Tuhan jauh daripadaku. Mungkin karena aku orang berdosa. Bangsa Israel seperti apa mereka? Berdosa juga. Alkitab bilang mereka mengeluh, mengerang. Bahkan mereka ini
seolah-olah bahwa Tuhan itu salah atas hidup mereka. Alkitab katakan di situ, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Biasanya kalau kita punya masalah, persoalan dengan orang lain khususnya, kalau orang itu sudah mati, meninggal, maka sudahlah. Kan menjadi pusat persoalan bangsa Israel pada saat itu adalah kepala daripada pemerintahan Mesir itu sendiri, yaitu Raja Mesir. Tapi Alkitab katakan, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dalam pemahaman saya, manusia memang, saya dan Anda juga seperti itu. Kalau sudah melewati satu fase, maka biasanya kita adalah orang-orang juga yang masih juga mengeluh tentang fase yang lain gitu loh. Katakanlah tentang hutang yang belum dibayar, penyakit yang katakanlah belum selesai. Tadi atau kemarin saya berjumpa dengan seorang ibu di dalam doa Esther dan secara khusus dia menghampiri saya. Dan bilang kepada saya bahwa, Pak tolong didoakan lagi, padahal bertahun-tahun. Saya tanya kenapa ya Bu? Bapak harus doakan sekali lagi, apa? Terkait dengan penyakit kanker aku. Kenapa? Dulu dokter bilang 3 Pak. Terus Bapak doakan saya dalam satu acara khusus dan sudah turun Pak. Wah saya mau tepuk tangan, amin, haleluya. Tapi masih ada 1 Pak. Jadi kankernya stadium 1. Terus saya bilang, tapi bersyukur ya Bu, tapi kan dari 3 bukannya hilang sekaligus, tinggal 1. Terus apa yang saya mau doakan, dia bilang, Pak bilang Tuhan jangan tanggung-tanggung dong kalau kerja. Kalau saya Tuhan, saya jewer tuh dia punya kuping. Tahu diri gitu. Nah banyak saudara maafkan saya, kita ini suka nggak tahu diri. Iya apa ya? Halo, maunya semua gitu, maunya semua. Pekerjaan hebat, terus penyakit, selalu sehat, terus umur panjang, keluarga diberkati, terus anak-anak itu bisa hormat sama kita. Suami itu bisa mengasihi kita, istri itu bisa tunduk sama kita. Saya mau katakan buat saudara, semua juga mau begitu. Semuanya mau begitu. Tapi look at yourself. Apa yang saya dan Anda sedang perbuat atau sudah perbuat? Yang dilihat di pemandangan Tuhan. Ada banyak juga Pak Bu, telling the truth. Kita ini banyak juga mengecewakan hati Tuhan, betul nggak? Iyalah. Kadang nggak berdosa secara secara letterlek, tapi dengan menggerutu saja, dengan mengeluh saja, itu juga sesuatu kesalahan. Seperti as if bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang nggak mengerti, bahkan nggak tuntas, bahkan kurang mampu, ya kurang ahli dia. He doesn't have experiences, atau he doesn't have something that he has to know me better. Padahal Tuhan katakan sebelum dunia dijadikan saja, Tuhan tahu siapa kita. Amin. Bahkan sebelum saya dan Anda lahir, dosa saya dan Anda sudah diampuni oleh Tuhan. Bukankah Dia yang menanggung dosa kita? Tapi kadang kita suka kebablasan. Kita bilang Tuhan gak adil, dan ternyata Israel jasmania, kalau saya boleh sebut saya dan Anda adalah Israel rohania, ya, itu saja masih melakukan hal itu. Di samping umat Israel itu His chosen one, but on the other hand, umat Israel ini tegar tengkuk, penuh dengan hati yang nggak baik. Bahkan Alkitab bilang tegar tengkuk, keras hati, maunya segala sesuatu tuh beres. Dan itu saya perhatikan ternyata sama saya. Nggak usah saudara lah, saya aja gitu sama. Maunya semuanya tuh everything being ready, disiapkan oleh Tuhan gitu loh.
nggak mau kena penyakit ini, siapa juga nggak mau kena penyakit. Tapi nevertheless, kita adalah orang-orang juga yang, jangankan kita, saya lah orang-orang juga yang jauh daripada pribadi yang menjadi pelaku taat akan firman Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saya dan Anda? Bagaimana dengan kesucian kita? Bagaimana dengan offering, persembahan kita? Bagaimana dengan apa yang kita beri? Apakah saya dan Anda sudah melakukan dan melaksanakan ibadah yang sejati itu? I don't think so. Tapi Tuhan yang baik itu, amin saudara, tetap memperlakukan kita seperti anaknya. Wow, bukannya seperti memperlakukan kita layaknya anaknya. Selalu punya tangan yang terbuka untuk mengasihi dan menerima kita. Jadi saya mau katakan betapa beruntungnya kita di ruangan ini, yang punya Allah yang baik seperti itu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, umat Israel masih mengeluh sekarang karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Kita semua di sini juga tahu bahwa Tuhan itu adalah sebelum kita berdoa dia sudah tahu keluhan kita. Betul nggak? Jauh sebelum saya dan Anda datang kepada Tuhan dia tahu. Tapi kita harus datang kepada Tuhan. Jangan sepertinya bahwa kita telah diselamatkan, keselamatan itu kekal, sekali selamat. Saya mengerti tentang itu. Tapi keselamatan adalah anugerah, tapi buah keselamatan juga harus diperlihatkan di hadapan Tuhan. Selamat tinggal selamat. Kalau Anda punya suami, saya yakin dan percaya, kerja dong loh, kan gitu. Ya aku sudah jadi become your wife, tapi cari nafkah dong. Nggak bisa gitu, oh ya your love itu is in me and always, saya nggak akan pernah mengeluh, nggak juga sudah. Suami yang baik bertanggung jawab, bapak yang baik, bapak yang bertanggung jawab, kan juga harus memperlihatkan sisi itu, buah-buah dari cinta, buah-buah dari kasih. Dan Tuhan juga bukan menuntut, dia juga ingin melihat saya dan Anda melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan kepadanya, menyenangkan hati Tuhan. Bukan asal kita mau melakukan apa aja juga pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan ampuni. Itu pengajaran yang dari mana? Enggak lah. Dia mengampuni satu kali, dalam artian kata dia mati satu kali buat kita. Tetapi itu sifatnya kekal, betul. Tetapi for our own good, untuk kepentingan dan kebaikan kita, kita juga harus memperlihatkan buah-buah keselamatan itu. Dan kalau Anda lihat sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Apakah Tuhan itu sudah kendor gitu kuasanya? Karena justru ketika Alkitab mengatakan seperti ini, bahwa tidak ada keluhan kita yang tidak pernah sampai kepada Tuhan. Amin saudara. Tidak pernah doa kita yang tidak pernah gitu, tidak sampai kepada Tuhan. Semuanya sampai kepada Tuhan. Dan tidak ada satupun doa kita yang tidak pernah tidak dijawab Tuhan. Semuanya dijawab Tuhan. Entah itu ya nanti dulu atau tidak. Tetap. Kalau dia bilang ya artinya He blesses you. Kalau dia bilang tidak, dia akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari itu. Kalau dia bilang nanti dulu, dia menguji saya dan Anda. Dan dia akan memberikan juga yang terbaik buat kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, ayat yang ke-24, Alkitab katakan Allah mendengar mereka mengerang. Amin. He listen to your voice, to your suffering, to your suffer. Dia dengar itu. Apapun masalah kita, dia dengar itu. Dan Alkitab meneruskan dengan kata, lalu ia mengingat kepada perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi yang pertama dia adalah Allah yang sempurna. Dan yang kedua, dengar baik saudara, ingatan dia adalah ingatan yang sempurna. Saya dan Anda di sini, di ruangan ini, selalu ada dalam ingatan Tuhan. Dengar baik, selalu ada dalam ingatan Tuhan. Anak saya pergi 2 hari saja ke Bandung. Udah minta izin 3 hari, sehari aja, setengah hari aja. Ingatan saya sudah ke dia. Dan saya bukan sesungguhnya bapak yang cerewet gitu loh. Tapi bapak yang
Ingat. Saya bilang sama istri saya, anak-anak kemana, Ma? Istri saya bilang, sama temennya tuh. Sama temannya, kemana? Bandung. Sore saya tanya lagi, Ma, kapan pulang? Udahlah, cuman Bandung deket. Cuma nanya kok, kapan dia pulang? Ya kan dia punya kamar sendiri-sendiri. Nanti juga dia tahu kapan dia pulang. Malam habis saya baca firman, Ma, dia memang tinggal di mana sih? Lama-lama istri saya, lo cerewet ya? Aneh lo laki, lemes. Bukan. I remember them. Maybe kali. Coba kamu tanya, Ma, telepon. Ini ada istri saya. Dia tinggal di mana? Iya, Pak, masa iya di jalanan? Ya kalau enggak di villa ya di hotel. Ya kamu coba telepon. Terus kamu kan punya telepon. Terus saya bilang, kan aku cuma ingat dulu kamu yang telepon. Ada di mana dia? Istri saya, nih papa nanya di mana? Jawabannya villa. Oh, nih papa nanyain kamu terus. Halo, udah makan? Udah. Halo, nanti mau tidur jam berapa? Ini masih main ludo. Terus main ludonya sama siapa? Aduh papa, I remember them. Udah makan belum? Udah. Di mana? Si Badak. Oh, makan apa? Sama lah kayak papa, kodok. Oh, kodoknya berhenti apa dia lompat? Terus minumnya apa? Yang kamu suka, papa suka itu jus. Oh, kamu ke enci itu. Ya udah. Terus kamu mau enci itu dong? Iya, dia bilang, salam ya buat papa kamu. I just remember. Bentuk dari satu sayang, tanggung jawab. Saya mau katakan buat Anda, apalagi Tuhanmu. Anda ada di hatinya. Anda ada di ingatan. Jangan pernah lagi berkata, you are not remembering me. No, dia selalu ingat. Kenapa? Karena dia yang menciptakan engkau. Dan dia ciptakan engkau secara sempurna. Dan Alkitab katakan, bagaimana dia mengingat kita? Sederhana. Through His covenant. Perjanjian. Allah mengingat kepada perjanjiannya. Apa janjinya? Nanti kita lihat. Ada begitu banyak janjinya. Bahkan kalau berhubungan dengan Abraham, Isaac, dan Jacob, dimulai dengan kata Abraham, dia memberikan 7 janji dalam satu perintah, live, go. Coba kalau kita pikir dengan baik, kalau itu dibalik saudara, dia tidak memberikan kita yang susah-susah. Dia tidak memberikan kepada Abraham yang susah-susah, meskipun di dalam khotbah, di dalam pengajaran kita bilang Abraham yang pada saat itu belum tidak percaya kepada Tuhan dan memiliki mungkin adalah orang-orang atau pribadi atau mungkin orang tua yang belum percaya kepada Tuhan, dan Abraham sudah percaya. Tapi dengarkan baik, Tuhan hanya tidak memberatkan, Tuhan hanya memberikan satu perintah, live, go. Baca nanti Anda di rumah, Kejadian pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama. Coba boleh ditampilkan. Coba lihat. Luar biasa itu perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dia ingat itu janji. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Apa firmannya saudara? Pergi, that's it, pergi. Siapa di ruangan ini mau menyangkal bahwa perintah-perintah Tuhan itu berat? Kepada Abraham saja, yang pada saat itu dari keturunan yang belum dan tidak percaya kepada bangsa Allahnya, bangsa Israel, dia hanya perintahkan leave, go. Kalau dia perintahkan kepada kita, leave, pergi dari kehidupanmu yang lama, rasanya baik kita ikuti. Kenapa? Karena dia bayar, dia janji dengan 7 janji yang luar biasa. Lihat janjinya. Coba kita lihat di ayat yang kedua,
Alkitab katakan begini, baca sama-sama. Aku akan membuat engkau menjadi besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat. Terus ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat apa, saudara? 7 janji, 7 angka itu menunjukkan kesempurnaan. Halo. Jadi saya dan Anda udah gak berhak lagi protes kepada Tuhan. Kenapa ini Tuhan, kenapa itu? Walaupun untuk sesuatu yang kelihatannya jelek, tapi di muka, di depan, masa depan itu baik buat kita. Baru kita bilang, Tuhan baik. Waktu mama saya diambil dari Tuhan, dari dunia ini, saya bilang, Tuhan jahat. Di hati saya bilang, gak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Saya pikir dia bisa hidup 90, 80, no. Dan rasanya saya tidak bisa lagi melayani Tuhan. Buat apa orang kesayangan aku di muka bumi, orang yang menjadi role modelku hilang? Buat apa ini semua? Nggak ada guna. Tapi dengan berjalannya waktu, saya harus katakan, you are so good, you are very good, Lord. Dari sini saya bisa belajar, oh itu loh. Mama saya nggak boleh lagi menderita terlalu banyak. Dan Tuhan mengatakan kepada saya, cukup. Udah cukup. And lead your family now. Bawa keluargamu. Ajar mereka untuk melakukan apa yang aku kehendaki. Dan saya lihat ternyata bukan merendahkan kepergian mama saya. It's good. Baik. Dan menimbulkan satu kekuatan buat kita bahwa kita harus hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin kalau ada mama saya, kita semua balik lagi ke mama, balik lagi ke mama, balik lagi. Tiap hari kita kunjungi. Dan Tuhan bilang, stop it. Dan mulai hari ini belajar untuk menjadi pelaku firman. Seperti apa yang diajarkan oleh mama kita yang berguru kepada Kristus. 7 janji yang spektakuler. Kalau Anda lihat janjinya semua, wow, berkat hebat, luar biasa, sempurna. Dan itu apa namanya itu mencakup semua yang dibutuhkan oleh Abraham. Dan Tuhan katakan begini, tapi kau jangan lihat ini dulu ya. Ada banyak orang seringkali mau lihat perubahan dulu, baru kita berubah. Tapi Alkitab katakan bahwa Tuhan itu berfirman kepada Abram, bukan kepada Abraham. Amin, saudara. Menurut hemat saya, dengarkan baik. Kalau di Tuhan, lebih baik kita jalan dulu. Nanti kita lihat perubahan itu ada di depan. Jangan kita tunggu dulu. Dan kita bilang, mana hutangku belum dibayar, kesembuhanku belum sempurna, mana keluarga rumah tanggaku, kok belum beres-beres. Jangan dulu jadi pelaku. Nanti di tengah jalan Anda akan melihat kesembuhan, kesempurnaan itu terjadi dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang spektakuler ini, yang ketiga, Alkitab katakan mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ini pertama bicara tentang keturunan, saudara. Bahwa dari papa saya, mama saya, terus naik ke opa saya. Kemarin waktu doa Esther, puasa Esther, itu gembala berkata kepada saya di atas panggung, iya, saya ingat ini daddy saya. Dia panggil saya daddy, jadi bapak rohani. Saya ingat daddy saya, dia punya seorang ibu yang mendoakan. Terus dia bilang, bapaknya daddy itu Lumoindong, dan opa saya dan keluarga saya itu Lumoindong, semua rata-rata jadi hamba Tuhan. Dan di atas opa saya mungkin ada yang di atas lagi yang opa saya cerita, kamu tuh dari hamba-hamba Tuhan. Keturunanku dari hamba Tuhan. Tapi yang gampang mudah diingat saja dari kakek, terus bapak dan anak. Dan itu keturunan. Dan Tuhan janji tentang keturunan. Keturunanmu tidak akan pernah meminta-minta roti. Keturunan orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. So make sure bahwa saya dan Anda memang hidup karena perjanjian Tuhan. Tuhan ingat akan kita, dan don't worry about it. Dari anak kita bahkan sampai cucu kita itu tidak akan pernah tidak dipelihara oleh Tuhan. Selalu dipelihara oleh Tuhan. Dan kalau hari ini saya melihat 2 anak saya jadi hamba Tuhan, Pak, Bu. Aduh, hati saya bilang, thank you Lord. Terima kasih. Dan tadi di ibadah kedua ya,
saya bersaksi. Ada seorang YouTuber kenal anak saya. Dan anak saya akhirnya bawa dia untuk beribadah. Terus dia bilang, Derin, lo tahu nggak? Gue itu udah bertahun-tahun, gue nggak pernah ke gereja. Gue actually adalah seorang Kristen, tapi gue nggak pernah masuk gereja. Karena gue kecewa, jujur sama orang Kristen dan juga jujur. Cuman gue gak berani sama Tuhan gue ya. Tapi hari ini gue lihat role model itu. Dia lihat anak saya dan anak saya bawa dia untuk bergereja, beribadah. Bahkan dengan cepat dia bilang, aku mau melayani Tuhan di sini. Untuk menebus kesalahanku, waktu-waktuku yang kubuang secara percuma. Dan waktu anak saya tidak ada di situ, gembalanya panggil. Ini YouTuber dan bertanya, kamu katanya mau melayani? Iya, pastor, jadi apa aja? Jadi apa aja? Mau cuci-cuci kayak, mau bersih-bersih, mau gotong-gotong, saya siap. Itu perubahan yang signifikan, radikal. Orang gak lihat tapi Tuhan lihat. Karena dia yang merubah. Bukan siapa-siapa, dia yang merubah. Oleh sebab itu Alkitab bilang, ribuan malaikat itu bertempik sorak. Kalau ada orang yang bertobat dan mengisi bangku-bangku yang saya lihat juga hampir tidak ada yang kosong. Tapi saya lihat gereja ini itu menghasilkan jiwa-jiwa yang luar biasa. Saya mau katakan buat Anda, itu tumpah penuh dengan air mata. Kalau Anda bisa menghadiri di sini, so don't judge church. Jangan judge gereja. Karena ujung-ujungnya church itu di dunia berarti rumah Tuhan. Orang-orang yang dipanggil keluar, saudara. Dan kalau Anda hari ini memelihara ibadah, saya mau katakan buat saudara, saya hormat akan Anda. Saya menjunjung tinggi hal itu. Saya tahu bahwa ini lantai 9, Pak. Itu dari bawah juga nggak gampang. Belum yang naik lift. Belum lagi baru kita pencet lift, baru juga kita udah nunggu 15 menit, orang lain main nyerobot. Mending badannya kecil gede. Sampai tempat itu nggak muat. Saya dulu, kalau saya kesini, dulu saya belum punya mobil tetap lah. Jadi kalau saya masuk lewat lift tuh di belakang. Itu liftnya kecil, Pak. Liftnya nggak seruangan ini. Liftnya kecil. Jadi waktu saya masuk, mungkin ada yang tidak lihat saya gitu. Kan jas sudah dibuka gitu ya. Terus saya begitu. Itu ada seorang bapak yang berdiri begini. Saya tadi mau bilang, coba ratakan kamu punya kaki, Pak. Layaknya seorang tentara gitu. Saya di pojokan ya. Sampai saya mau bilang, Pak tolong Pak, udah gak muat. Dan dia desek-desek. Dan liftnya jalan, gitu. Begitu turun, dia langsung duluan. Dan turunnya karena juga jalannya agak lama karena terlalu gemuk. Sehingga akhirnya saya nunggu lagi gitu. Dia jalan pelan. Kayak ada gempa bumi gitu loh, Ustaz. Dan waktu dia keluar dia balik badan. Memang Tuhan suruh dia balik badan. Begitu dia berbalik, Pak Pendeta. Saya bilang, jemaat. Bagaimana Pak? Tadi nyaman ya Pak? Maaf Pak kalau saya mengganggu dengan ukuran badan saya. Enggak mengganggu. Cuman bikin ribet aja cuman gitu. Saudara, saya mau katakan buat Anda hari ini. Akhirnya dia cerita, saya bisa ke gereja melayani Tuhan karena sahabat saya. Ya, dan dia cerita juga, saya nggak gampangan Pak. Saya sakit hati sama gereja, saya sakit hati dengan pendeta. Akhirnya gembalanya peluk dia dan dia bilang, kamu layani di sini. Istri gembala terus bilang begini, ya saya sebut anak saya, dia bukan hanya jadi contoh tapi dia dipilih dan dia pakai kata ini, ditetapkan. Saya terenyuh dengan kata itu dan saya bilang, saya akan bawa nanti di ibadah di PRJ. Anda nih ditetapkan oleh Tuhan. Anda sudah ditetapkan sedemikian rupa untuk diselamatkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang hebat buat penyelamat kita yang luar biasa. So don't waste your time, don't waste your time. Ya,
Kenapa harus 3 nama itu, saudara? Ya, coba Anda lihat yang pertama Abraham. Ayo baca sama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara menyimak ya, dan saudara akan menemukan kekuatan di situ. Ayo baca sama-sama Kejadian 12 ayat yang keempat bagian A saja. Yuk baca sama-sama saudara. Kenapa harus Abraham? Kenapa begitu spesial dia? Ya, dia begitu Tuhan angkat tinggi. Nah ternyata dimulai dari Kejadian 12 ayat 4. According to me dan according to the Bible. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Udah. Not a single word. Enggak ada satu kata keluar dari Abraham. Enggak ada. Saya harus kemana tuh? Kan kita suka begitu. Mana jodohku? Suka begitu bahkan ngancem. Kalau sampai Desember ini, 24 Desember, malam Natal. Kalau nggak sampai Tuhan, saya mau katakan kepada Tuhan, sorry to say. Apa sih? Kenapa jadi teroris? Kenapa harus ngancem-ngancem? Saya butuh, saudara, puluhan tahun untuk menjadi hamba Tuhan. Diabaikan, masuk dicaci maki, ludah muncrat. Nah, saya nggak mau jilat, saya lap aja sudah. Orang ngomong maki saya, aduh. Padahal it's not my fault, my mistake. Tapi ibu saya bilang, terima itu. Dan Abraham begitu spesial, dia nggak jawab. Dia bilang, Tuhan jadi aku harus tinggal di mana? Terus ngomong-ngomong, Tuhan to the land that you will show me, yang mana itu kurang lebih aja lah. Don't talk much. Big talk, ya begini aja Tuhan, kemana saya harus pergi, kemana? Kita adalah orang-orang yang sudah dibaptis, kenal Yesus sebagai juru selamat, masih tega tuh. Kita tukar iman kita. Masih. Udah masuk dalam baptisan, saudara kenal Yesus. Abraham gak jumpa dengan Yesus. Dalam artian kata seperti saya dan Anda belajar tentang firman Tuhan, tentang Yesus itu. Tapi Alkitab bilang, pergilah Abraham. Kalau bahasa Jakarta nih, kata abang-abang kita, none-none kita, ngeloyorlah Abraham. Ya ngeloyor aja. Bukan dengan kekecewaan, gini. Nggak tahu dia pergi kemana. Saya nggak tahu apa yang ada di otaknya. Dan menurut saya, iman Abraham adalah iman yang taat. Amin, saudara. Iman yang sangat taat. Waktu Tuhan bilang saya teruskan itu Natal, saya nggak ngerti harus kemana. Saya cek anak saya, memang kalau diteruskan berapa? Anak saya bilang, ini perkiraan Pak ya nih, 1,88 M. Saya gitu, saya Yohan Lumoin dong Tuhan, bukan Abraham. Saya bapak 2 anak, Abraham kan bapak dari orang percaya. Saya bapak 2 anak. Duitnya nggak ada Tuhan. Tapi saya ingat dengan ayatnya. Gue mau seperti Abraham aja. Iya aja. Gue jalan aja. Saya bilang yuk kita terusin. Sampai hari ini selesai. Selesai. Bahkan 2 hari yang lalu ada teman kita telepon istri saya, Bu, mau Natal ya, Bu, temu yuk sama bapak sekalian, ngobrol, terus langsung bilang, Bu, tolong berikan saya 1 daftar semua yang belum selesai, saya bayar hari ini. Memang harus jalan dulu, memang harus bayar harga dulu, memang harus pikul salib dulu, memang harus ikut Yesus dulu, nanti di ujungnya Anda lihat, kemenangan itu ada pada kita. Jalan dulu. Kalau memang jodohnya cuma naik Honda tahun 1970, jalan dulu, rasain dulu. Kali-kali itu. Jangan cuma mau Lamborghini, gitu. Tuhan bilang lo nggak sanggup naik Lamborghini, kenapa lo kan masih norak? Itu masih tiba-tiba dirawat di rumah sakit. Kenapa? Karena jantungan, gitu. Ya. Saya pernah cerita, bukan teman lah ya, orang yang saya kenal ya akhirnya jadi orang ya saya kenal baik. McLaren bro, McLaren. Saya nggak tahu, saya taunya MacArthur dulu.
Amin, McLaren. Itu dia punya, apa namanya, dia punya pintu tuh terbuka naik ke atas. Saya nggak tahu bahwa ada pintu naik ke atas, saya nggak tahu. Saya taunya pintu tuh ke samping, ke kiri, kanan. Tiba-tiba dia naik ke atas, untung aja. Saya tuh nggak norak, coba kalau saya nempel, naik ke atas saya. Tuhan udah bilang sama saya, lo lihat tuh, lo lihat dulu. Dan waktu berhenti tuh saya bilang, Pak di sini aja, gitu ya. Tuhan berkati ya, amin. Pak Yohan, sebentar dulu, saya mau memberkati Anda. Saya nggak lari, saudara. Karena saya tahu ini sampai malam juga saya tungguin ini. Dan memang kita harus menghadapi itu dulu, jalan kaki, malu. Berkilo-kilo jalan, jemaat ketemu saya, Pak Pendeta, iya, Pak naik apa? Ini lo lihat kan kaki. Oh, Bapak belum punya mobil? Belum. Amin, Tuhan Yesus berkati. Duduk di bus. Ada orang tanya, apa yang khotbah? Ya, terus gini. Punya cerita apa tentang Tuhan? Saya, ntar aja di khotbah. Bapak naik bus gini aja. Iya. Enggak, yang saya tahu sih hamba Tuhan diberkati. Iya. Saya juga diberkati. Saya bisa narik nafas sebanyak-banyaknya. Saya bisa lepasin juga. Yang paling gak enak, gak bisa tarik nafas, gak bisa lepas nafas. Dia bilang, oke Pak. Jadi waktu saya khotbah dia ngomong sama teman-teman. Dia naik bus lah. Ya lebih baik gue naik bus daripada gue naik dosa. Lebih baik gue naik bus. Terus dia bilang, iya kayaknya sama Tuhan yang gak diberkati, belum diberkati. 25 tahun kemudian dia ketemu saya. Ketika saya keluar dia teriak, halo teman-teman ini nih. Gua bilang dulu dia, tapi hari ini saya mau minta maaf Pak. Saya dulu hina Bapak sedemikian rupa. Tapi hari ini saya lihat Bapak. Jadi apa yang dikatakan oleh dia dalam khotbah, gua lihat sendiri dan gua orang yang pertama yang hina dia. Untung saya nggak bilang bertobatlah kau. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Dia bilang apa yang dia ngomong benar. Dia lewatin itu 25 tahun. Dan dia tulis panjang di sini. Nah, saya mau katakan buat saudara hari ini. Abraham itu diingat oleh Tuhan. Perjanjian Tuhan akan Abraham. Karena imannya adalah iman yang taat. Kadang gak enak saudara, tapi taati saja. Udahlah terserah Tuhan. Kalau salah Tuhan yang urus. Kalau pendeta gua salah, biar Tuhan yang urus. Kalau gereja itu salah, biar Tuhan yang urus, nggak usah gua. Gua nggak ada hak untuk balas, nggak usah gua berkomentar, biar Tuhan yang urus. Karena gua percaya itu adalah hak Tuhan. Tugas saya dan Anda di sini taat aja kepada Tuhan. Kalau Anda maafkan saya, pindah kiri, pindah kanan, nggak ada satupun manusia yang bisa memuaskan engkau, nggak ada. Udah, aman-aman aja di sini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan masih di lantai 9. Kalau gereja ini diberkati, dia bisa buat sampai lantai 103 loh. Anda jalan kemana gitu, pulang 103. Udah 3 hari belum nyampe-nyampe ya gitu. Hal yang kedua, bicara tentang Ishak. Coba Anda lihat Kejadian 26 ayat 12. Coba lihat, kenapa? Anda tahu Ishak itu adalah pribadi yang biasa-biasa. Selain except dia adalah putra atau keturunan gitu ya, yang dipilih oleh Tuhan sedemikian rupa. Abraham sih cari gara-gara, akhirnya nengok kanan kiri, akhirnya nempel satu sampai hari jadi masalah. Coba kalau dia cuma Ishak aja, pakai lihat-lihat pembantu. Saya hari ini jujur saudara, pembantu cakep bagaimana saya tolak dalam nama Yesus. Gue nggak mau peristiwa Abraham terjadi lagi di sini gitu. Boleh tanya istri saya. Dulu pembantu saya waktu zaman mama saya, ini maafkan saya, rupanya dia, kata mama saya bilang, itu pembantu naksir kamu. Lady Di kayak naksir gue pembantu. Jadi maaf nih saudara ya, saya cerita telling the truth. Jadi kalau pagi-pagi saya ke rumah mama, itu dia suka ngepel-ngepel di bawah nih. Jadi saya duduk gitu baca koran, dia suka permisi. Saya angkat satu, permisi. Jadi dua-dua, kenapa begini terus gue gitu. Rupanya dia mau supaya mata saya lihat dia. Dan saya lihat jujur ya, minim saudara. Nggak enak gitu diceritain sih. Nanti
Kalau mau lebih lanjut lagi ngobrol sama saya. Saya, waduh, wah, dalam hati, waduh Tuhan Yesus, widih, kanan lagi, dia ngepel kiri lagi. Akhirnya saya kayak tentara gitu ya, nggak perang-perang, saudara. Terus mama saya bilang, besok mama saya berhentikan dia. Nah Ishak ini, kalau saya baca-baca dia nggak ada kelebihan. Tapi ada kelebihannya di sini. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa kali lipat? 100 kali lipat. Sebab apa? Ya diberkati Tuhan. Dia tinggal di Gerar. Dia tinggal di negeri asing. Tapi dia memberi. Halo. Halo. Dia beri. Oleh sebab itu ketika perwira Kapernaum itu datang kepada Yesus, itu tua-tua Yahudi bilang, Tuhan dia yang nanggung. Itu pembangunan kita. Dia yang tanggung Tuhan. Dia yang tanggung. Diingat oleh Tuhan. Anda jangan pikir ketika Anda memberikan sesuatu kepada Tuhan and you will get nothing. No. Itu iman yang menabur. Iman itu harus ada taburannya. Kebaikan, hidup suci, hidup kudus, hidup berkenan. Memberi buat orang-orang yang susah, yang membutuhkan. Kemana duit Anda? Ada kok. Di mana ya duit saya? Di ribaan Tuhan. Ada di situ. Dia hitung setiap sen yang Anda beri, dia hitung. Dia tahu setiap sen. Tidak ada lagi investasi yang lebih besar daripada investasi di dalam kerajaan surga. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan Anda ingat, Ishak ini adalah pribadi apa saudara? Yang jaga hidupnya. Istrinya 1, bos. Dia nih nikah, ya. Dia bangun rumah tangga, istrinya berapa? 1. Kemarin beberapa minggu yang lalu, istri saya disuruh oleh teman baik saya untuk dioperasi temannya. Tiba-tiba lagi makan, muntah, jatuh. Dirawat ke rumah sakit, terus langsung dipindahkan minta tolong sama istri saya. Dan akhirnya ditelepon itu dokter udah jadi stafnya presiden. Istri saya kayak layaknya itu dia orang lama aja gitu. Dok. Saya bilang, Ma jangan ganggu dia, udah jadi staf khusus. Gak apa-apa, gue kenal dulu deh sebelum jadi staf khusus. Ya udah terserah lo deh. Dia telepon, dok boleh gak malam itu juga dioperasi. Bukan itu yang saya mau ceritakan. Ini nih, yang ini. Gitu nunggu kan lagi dioperasi, datang istrinya. Terus teman saya bilang, Bu pendeta ini istrinya. Ya. Nah duduk. Gak lama kemudian 15 menit datang istrinya. Kata teman saya, ini siapa? Istrinya. Setengah jam kemudian datanglah istrinya. Jadi bukan saya mengulang-ulang, orangnya ada 3 sudah. Bos, pendeta loh. Udah sampaikan firman. Melayani Tuhan. Tapi lihat Ishak 1. Amin. Nah kalau istri kita tua, ya kita juga tua kan. Istri saya gini, galak sudah galak. Saya suka bilang, lo kayak Lamborghini lo. Tapi udahlah itu urusan dia, biarin ya. Cuman nih, bukan saya sombong, saya udah juga 60 lebih. 1 aja, nggak habis-habis Pak. Begitu bangun, waduh si galak dah bangun lagi. Bangun lagi. Kalau bangunin saya tadi pagi, bangun Pak, bangun. Bangun. Aduh Ma, gue pikir malaikat nih. Tapi hidupnya bersih buat saya. Suaminya punya 1. Saya pernah ngomong sama dia waktu pacaran, ini maaf ya, mungkin dosa saya udah ampuni. Tuhan udah ampuni, saya bilang, lu macam-macam sama gue gampar bolak-balik. Dulu kan. Nah, hati-hati, lu main serong mah, gue matiin lo ya, lu denger baik. Dia bilang, midih. Tapi hari ini gak pernah main serong. Dia serong paling beli makanan saudara. Dia seorang pasti ke pasar. Pasarnya tradisional di antara orang-orang yang dagang dia. Tiba-tiba tuh pedagang itu, Bu pendeta. Saya kaget, Bu, ilah bini gue lebih terkenal di pasar daripada di gereja. Bu pendeta, sini Bu pendeta. Dan selalu dia beri. Kadang dia cuma beli cabai 2.000, kasihnya 10.000, 8.000-nya ambil. Bagaimana nggak dipanggil-panggil? Di mana-mana Bu pendeta.
Kadang-kadang saya lihat ada 4-5 orang, Bu Pendeta, Bu Pendeta. Saya pikir ini siapa mah? Ini ternyata jual ikan, jual cabai. Bu ilah di pesta kawin, Bu Pendeta, Bu Pendeta. Saya pikir ya istrinya konglomerat, ternyata jual ikan, jual apa? Jual cabai. Dan kadang-kadang bisik, Bu, haleluya, saya nggak ada ongkos pulang, bisa nggak, ada nggak Bu? Terus bilang, Papa lu ada duit nggak 100-200 ribu? Kenapa? Dia nggak bisa pulang. Saya bilang, kenapa dia datang? Dan yang terakhir coba anda lihat siapa? Yakub ya, ya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, ya betul. Coba kita lihat yang terakhir, Abraham, Ishak dan siapa? Yakub. Coba ayatnya terkenal banget. Kita baca sama-sama saudara ya. 5 menit, kasih saya waktu 5 menit. Selesai ini saudara, selesai ya. Haleluya. Kalau Anda bilang lama banget, pertanyaannya gini, kenapa lo datang? Ayo baca sama-sama Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Kejadian set, belum dirubah nih. 1, 2, 3. Oh bukan, maafkan saya. Kejadian 32 ayat 27 dan 28. Ya. Ayo kita baca sama-sama saudara. 1. Sekali lagi nih. Kejadian 32 ayat 27 dan 28. Ayo. 1, 2, 3. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya apa? Yakub. Terus ayat 28. Lalu kata orang itu apa? Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau iman yang taat. Kedua, iman yang menabur, dan yang ketiga, iman yang bergumul. Jangan kalah dengan masalah, karena kau punya Yesus yang hebat. Gumuli aja. Kalau nggak punya keturunan dalam nama Yesus Tuhan, saya yakin dan percaya kau berikan keturunan. Teman saya, hamba Tuhan nggak punya keturunan. Kalau ditanya orang, Pak belum punya keturunan, udah ada berapa? 125 anak-anak yang rohaninya banyak banget. Saya aja punya anak 2, hari ini saya punya anak-anak rohani yang lain 50 orang. Bahkan satu anak namanya nama saya. Di gereja nih, di satu gereja, tiba-tiba bubar, tiba-tiba ibunya gini, Pak ini anak Bapak. Itu di depan pengurus. Saya pucet. Saya mulai ingat, perempuan mana ya? Apakah saya salah? Gue tahu, gue nggak begitu. Gue lihat itu anak lagi, itu anak. Papa. Namanya siapa? Yohan. Ternyata suami istri penggemar. Jadi waktu dia hamil tuh, dia begitu, doain yang mana? Ini Pak mau lahir, biar kayak Bapak. Waduh, maksudnya kayak Bapak begini. Udah sifat tabiat dan dia jadi hamba Tuhan. Saya pegang dalam nama Yesus lahir. Dan hari ini selalu Papa Wan. Saya suka risih juga loh saudara. Tapi kalau di mall-mall dia Papa gitu. Orang pernah satu hamba Tuhan tanya, maaf Pak Johan, saya ngerti hidup Bapak. Ini dosa lama yang di mana? Waduh. Saya mau katakan buat Anda, kalau hari ini punya masalah, gumuli aja, pasti selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara, haleluya. Nyanyi lagu ini enak. Ku percaya kau Tuhan. 5 anjing dengerin ini lagu. Tak pernah gagal, lihat di reel saya. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi, haleluya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai dengan perjamuan kudus, tapi sebelum memulai perjamuan kudus, saya mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk tidak meninggalkan tempat sebelum kita mendoakan Pastor Yohan Lumondong dan doa berkat. Saya percaya Bapak Ibu akan taat dan setia sampai akhir. Bulan lalu ada 158 jemaat yang keluar sebelum doa berkat. Saya ingin semua kita menghormati Tuhan, percaya bahwa kita sebagai unity Tuhan akan tetap tinggal diam sampai akhirnya. Tidak ada yang lebih penting yang di luar daripada setia melakukan ibadah sampai akhir. Amin. Baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus seperti tertulis dalam Yohanes 6 ayat 55. Tuhan Yesus menyatakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, perjamuan ini akan mendatangkan berkat bagi kita semua, tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Nanti ada bagian di mana kita mengaku dosa, ada bagian di mana kita mengintrospeksi diri kita. Gunakan saat itu supaya ada perkenanan Tuhan turun atas kita. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus, tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu. Jangan simpan dosa. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Bapa. Shabala shekara ampuni aku Tuhan. Shabala ampuni aku Yesus, ampuni aku. Yes, ampuni aku. Layakan kami menerima perjamuan kudus ini Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Saya undang Bapak Ibu semua jemaat untuk bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus. Pada waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur dan terima kasih atas pengorbanannya, atas kasihnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan dengan suara lantang.
Tuhan. Pengurapan kasih mula-mula. Terima, terima, terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Berkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Mereka akan pulang dengan sorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk mereka Tuhan. Engkau mengasihi mereka semua. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari serangan si jahat. Berkati keluarga-keluarga. Kini saatnya para suami angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tangga-Mu. Diberkatilah kehidupan-Mu. Apa saja yang Kau lakukan dibuat berhasil. Kini para istri angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati para istri tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluarga-Mu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluarga-Mu. Ajar dan didiklah anak-anak-Mu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupan-Mu. Melalui Engkau nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Jagalah kekudusan. Engkaulah generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan memberikan pasangan yang seiman dan sepadan. Single parent, angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang engkau perlukan akan dicukupkan Tuhan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan kepadamu. Kini semua jemaat angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit disembuhkan. Yang terdepan berat sudah diberikan jawaban doa. Yang terikat dilepaskan. Hamba berdoa seluruh jemaat sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mewakili gembala, pengerja dan juga jemaat GBPRJ, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johalumo Indong. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Baik, ini saatnya kita memberi persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang tertera depan bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Dan jika Bapak Ibu memerlukan amplop, boleh lambaikan tangannya, maka para usher akan membantu. Baik, jika sudah siap, sama-sama saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan dan dilanjutkan dengan doa berkat. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Aku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki,
angkat kedua tangan dan arahkan kepada Pendeta Johan Limondang. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibawakan Pastor Johan Limondang, Tuhan Bapa. Jaga dan pelihara pelayanannya, kesehatannya, keluarganya, istrinya, Ibu Sri dan kedua putrinya ada dalam lindungan kasih setia Yesus. Terpuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Kini semua angkat kedua tanganmu untuk terima doa berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Shalom everyone, khususnya untuk kaum milenial yang saat ini sudah menjadi orang tua. Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai parenting di milenium ketiga. Di era teknologi yang berkembang pesat ini, kita seringkali dihadapkan pada perubahan yang begitu cepat. Teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan, terutama dalam hal pengasuhan anak. Bagaimana kita sebagai orang tua merespons perkembangan ini? Mari kita bahas bersama. Parenting adalah proses pengasuhan yang kita sebagai orang tua berikan kepada anak-anak kita. Pengasuhan ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti memberi makan dan tempat tinggal, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, emosional, dan sosial anak. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Melalui Alkitab, kita diajarkan bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Oleh karena itu, pengasuhan harus mencakup seluruh aspek ini agar anak-anak dapat berkembang secara utuh. Para ahli parenting menyebutkan bahwa pengasuhan adalah sebuah interaksi yang berlangsung terus-menerus antara orang tua dan anak yang memberi pengaruh besar bagi perkembangan keduanya. Parenting bukan sekedar rutinitas, melainkan proses yang dinamis dan penuh makna. Sebagai orang tua, tujuan kita tidak hanya membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan hidup, tetapi juga menuntun mereka dalam keteladanan untuk memahami dan menjalankan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sebuah contoh yang bisa kita lihat adalah Musa. Musa memilih meninggalkan segala kenyamanan di istana Firaun karena ia mengikuti panggilan Tuhan. Sebuah keputusan yang dipengaruhi oleh didikan orang tuanya, Amran dan Yokebed. Kita belajar dari sini bahwa tujuan tertinggi dari parenting adalah membekali anak-anak kita dengan iman yang kuat, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang benar, tidak mengikuti arus duniawi, tetapi mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Siapa yang berperan utama dalam parenting? Orang tua, baik ayah maupun ibu, adalah pemeran utama dalam proses parenting. Kalau kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 6-7, Tuhan memerintahkan kita untuk terus mengajarkan firman-Nya dalam seluruh area dan musim kehidupan kepada anak-anak. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa pengasuhan anak membutuhkan kerjasama yang solid antara suami dan istri. Kesepakatan dan keharmonisan dalam mendidik anak sangat krusial, karena anak-anak membutuhkan panduan yang konsisten. Perbedaan pendapat antara suami dan istri harus diselesaikan dengan baik agar tidak membingungkan anak dalam proses pendisiplinan. Di era milenium ketiga ini, kita menghadapi tantangan yang besar sebagai orang tua. Anak-anak kita, khususnya generasi Z dan Alpha, hidup di dunia yang dipenuhi oleh pengaruh teknologi. Setiap hari mereka terpapar oleh internet, media sosial, dan berbagai bentuk hiburan digital. Akses yang mereka miliki terhadap teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menghadirkan bahaya, terutama dalam hal kekerasan, budaya permisif, dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai orang tua, kita perlu mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya memiliki nilai yang kuat dan tidak tergoyahkan oleh tren duniawi. Anak-anak perlu dibimbing untuk memahami bahwa tidak semua yang populer itu benar dan tidak semua yang mereka lihat di media sosial layak untuk diikuti.
Berikut ini adalah beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan sebagai orang tua milenial dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama, membangun mesbah keluarga. Luangkan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab bersama keluarga. Ini akan memperkuat fondasi spiritual anak-anak. Yang kedua, memberikan waktu berkualitas. Jangan hanya hadir secara fisik, tetapi berikan perhatian penuh kepada anak. Waktu bersama, seperti makan malam keluarga atau liburan, akan membangun ikatan yang kuat antara orang tua dan anak. Yang ketiga, disiplin dengan kasih. Sepakati aturan yang konsisten dalam mendidik anak. Disiplin penting, tetapi harus dilakukan dengan kasih. Yang keempat, kenali potensi anak. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Sebagai orang tua, kita harus mengenali potensi mereka dan membantu mereka untuk mengembangkannya. Parenting di era milenium ketiga memang penuh tantangan. Namun dengan bimbingan Tuhan dan tindakan-tindakan yang tepat, kita bisa membesarkan anak-anak yang kuat dalam iman dan siap menghadapi dunia. Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari bersama-sama kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita dengan kasih dan hikmat dari Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.